warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saika Putri Aristia dengan NIM 430302500012 dari Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam Universitas Islam Negeri Salatiga. Pada video kali ini saya akan mereview materi guna memenuhi tugas UTS mata kuliah Psikologi Agama yang diampu oleh Bapak Agus Hirmawan. Nah, langsung saja kita masuk dalam pembahasan. Saya akan mereview materi yang pertama, yaitu berjudul Psikologi Agama Klasik dan Kontemporer. Sebelum kita masuk di dalam materi tersebut, saya akan menjelaskan psikologi agama itu apa sih? Jadi, psikologi agama adalah cabang psikologi yang meneliti pengaruh agama terhadap sikap, tingkah laku, dan proses kejiwaan seseorang. Kita sudah mengetahui nih, apa sih psikologi agama. Nah, selanjutnya kita akan membahas lebih dalam nih tentang psikologi agama klasik dan kontemporer. Yang pertama, kita akan membahas tentang psikologi klasik sendiri. Jadi, dalam teori-teori psikologi agama klasik, terdapat tokoh besar yang berpendapat bagaimana agama itu dilihat dari sisi psikolog. Contohnya, tokoh Sigmund Freud, yaitu memandang agama sebagai ilusi atau mekanisme pertahanan diri terhadap ketidakberdayaan manusia. Agama itu dianggap sebagai bentuk neurosis kolektif. Yang kedua ada tokoh Carl Jung. Di situ beliau melihat agama sebagai kebutuhan dasar manusia untuk mencapai keseimbangan batin. Beliau fokus pada simbol-simbol keagamaan yang muncul dari ketidaksadaran kolektif sendiri. Yang ketiga terdapat Abraham Maslow. Beliau memandang agama itu melalui pengalaman puncak, di mana agama itu membantu individu mencapai aktualisasi diri dan makna hidup yang lebih dalam. Yang keempat terdapat tokoh B.F. Skinner, yang di situ beliau melihat agama itu sebagai hasil dari pembiasaan dan penguatan dari lingkungan sosial dan pendidikan sejak kecil. Nah, selanjutnya kita kan tadi sudah membahas tentang psikologi agama secara klasik dari tokoh-tokoh besar. Selanjutnya kita akan membahas tentang psikologi kontemporer. Jadi psikologi kontemporer itu lebih bersifat beragam dan menggunakan pendekatan yang lebih integratif terhadap kesehatan mental dan kesejahteraan masyarakat. Saat ini juga studi psikologi agama itu mencakup fenomena sosial kultural yang lebih luas. Contohnya seperti yang pertama, kesehatan mental. Yang kedua, perkembangan sepanjang hayat. Yang ketiga yaitu radikalisme dan fatalisme. Itu review dari materi yang pertama. Selanjutnya saya akan mereview materi yang kedua, yaitu yang berjudul Dinamika Religius Individu dan Masyarakat. Nah, sebelum kita memasuki materi nih, saya akan menjelaskan religiusitas itu apa sih. Jadi religiusitas itu adalah seberapa dalam seseorang itu menghayati, meyakini, dan mempraktikkan ajaran agamanya. Jadi di situ itu bukan sekedar status di KTP, tetapi melibatkan dimensi keyakinan, iman, atau praktik dalam ibadah, atau pengalaman, pengetahuan, dan masih banyak lagi. Jadi dalam dinamika pada level individu itu bersifat personal dan fluktuatif, dipengaruhi oleh pengalaman hidup dan kematangan manusia. Contohnya yaitu faktor internal psikologis. Seseorang seringkali menjadi lebih religius ketika dia menghadapi krisis seperti sakit, kehilangan, atau kegagalan. Sebagai bentuk pencarian ketenangan
Sebaliknya, keberhasilan juga bisa meningkatkan rasa syukur. Selanjutnya kita akan membahas pada level masyarakat sendiri. Jadi pada level masyarakat, religiusitas itu berhubungan dengan interaksi sosial, budaya, dan struktur kekuasaan. Kita sudah membahas tentang dinamika religiusitas individu dan masyarakat. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil, jadi religius individu itu religiusitas yang bersifatnya personal, dipengaruhi oleh kematangan usia, pengalaman hidup atau seperti krisis atau bahagia, dan motivasi batin dalam mencari makna. Sedangkan religiusitas masyarakat sendiri, religiusitas yang bersifatnya itu sosial, berfungsi sebagai identitas kelompok, dan dipengaruhi oleh tren budaya dan teknologi serta struktur lingkungan. Keduanya itu saling mempengaruhi untuk membentuk kebiasaan individu. Sedangkan iman individu secara kolektif menentukan corak keberagaman masyarakat. Selanjutnya, materi yang ketiga yang akan saya review adalah materi yang berjudul Problem Psikologi Keagamaan dalam Konteks Masyarakat Islam. Jadi, problem psikologi keagamaan sendiri adalah gangguan atau hambatan pada kondisi kejiwaan seseorang yang bersumber dari cara ia memahami, menghayati, dan mempraktikkan ajaran agamanya. Secara sederhana, kondisi ini itu di mana agama yang seharusnya memberikan ketenangan justru menjadi sumber beban mental, konflik batin atau kecemasan. Contoh atau bentuk umum problem psikologi keagamaan yaitu yang pertama contohnya seperti konflik batin, yang kedua cemas dan rasa berdosa berlebihan, yang ketiga fanatisme buta, yang keempat ada ketergantungan, dan yang kelima yaitu salah paham tentang penyakit mental. Jadi kesimpulan dari problem psikologi keagamaan dalam konteks masyarakat sendiri adalah psikologi keagamaan di masyarakat itu umumnya berakar dari pola pemahaman yang sempit atau penyalahgunaan agama sebagai alat sosial, bukan sebagai sarana transformasi jiwa. Selanjutnya yaitu materi yang keempat nih guys. Materi yang keempat yaitu saya akan mereview materi yang berjudul tentang pendekatan psikologi agama dalam program pembangunan masyarakat Islam. Dalam program pengembangan masyarakat Islam, pengembangan masyarakat Islam itu tidak hanya soal fisik atau ekonomi, tetapi juga pembangunan mental dan spiritual yang ada di dalamnya. Psikologi agama itu digunakan untuk memahami atau menganalisis motif, emosi, dan keyakinan masyarakat agar program pengembangan dapat diterima dan berkelanjutan atau sustainable. Fungsi dari pendekatan psikologi agama yaitu di dalamnya sebagai motivator perubahan, alat resolusi konflik, dan sebagai pendukung kesehatan mental. Jadi kesimpulan dari materi yang keempat yang berjudul pendekatan psikologi agama dalam program pengembangan masyarakat Islam sendiri yaitu pendekatan psikologi agama itu memastikan bahwa program pengembangan masyarakat itu menyentuh aspek kesadaran batin. Dengan menyentuh aspek keyakinan, masyarakat akan bergerak melakukan perubahan atas dasar kesadarannya sendiri, bukan karena paksaan dari luar. Selanjutnya saya akan membahas tentang yang terakhir ya teman-teman, materi tentang perkembangan individu usia anak. Nah, di sini saya itu akan membahas 3 poin penting dalam materi
perkembangan individu usia anak. Poin pertama, saya akan membahas tentang bagaimana sih proses dan tahapan perkembangan keberagamaan pada anak yang ditinjau dari perspektif psikologi agama. Terdapat 3 perkembangan nih ya teman-teman. Yang pertama itu terdapat tahapan usia dini, atau di sini itu usia anak itu cenderung meniru tanpa memahami. Jadi contohnya itu ketika misal ada anak yang ikut berdoa atau sholat, itu karena melihat orang tuanya melakukan hal tersebut. Tapi anak tersebut itu belum mengetahui atau memahami bacaan yang diucapkan. Yang tahapan kedua yaitu di usia sekolah. Di usia sekolah sendiri, anak itu sudah mulai berpikir secara logis, sudah mengenal benar atau salah, dan sudah mulai banyak bertanya. Contohnya, ada anak yang sudah mulai mempertanyakan, kenapa sih harus sholat? Sehingga di situ menunjukkan anak tersebut itu sudah mulai memahami, bukan hanya meniru hal tersebut. Yang ketiga yaitu tahapan akhir usia masa anak. Di sini anak itu akan mulai memiliki kesadaran sendiri dalam beragama. Contohnya itu dia sudah mulai melaksanakan sholat tanpa disuruh. Sehingga pada tahapan ini itu agama sudah mulai memahami, bukan hanya meniru. Sudah menjadi bagian dari dirinya sendiri. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada review materi 1 sampai materi yang kelima. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan atau kekeliruan yang di dalamnya. Saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.